Tetapi kemudian sebenarnya ketika kita berbicara tentang rekonstruksi sejarah Islam di Indonesia, tentunya pendekatannya bisa banyak ya. Pendekatannya bisa lebih banyak, dan sumber-sumber sejarah Islam yang merupakan sumber arkeologi itu juga banyak gitu. Bukan hanya kaligrafi dan juga mungkin batu nisan. Batu nisan saja gitu kan. Seperti yang tadi sudah kita sebut atau kita singgung, mungkin seperti yang dikaji oleh UK Chandra Sasmita melalui arkeologi perkotaan, arkeologi maritim, yang tinggalan material atau tinggalan arkeologisnya itu beragam. Teman-teman, kita sudah menulis dan juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ini berjudul Keajaiban Negeri Emas Zabaj, Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah. Ya, ini Kafur Aromatika Alami Indonesia yang digunakan pada masa peradaban Islam, khususnya dari masa Rasyidin sampai dengan Umayyah Abbasiyah, yang kita kaji di sini. Teman-teman bisa cek untuk pembelian di bawah ini atau di deskripsi YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Kita melanjutkan bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol kita ya seputar penelitian sejarah, arkeologi maupun disiplin ilmu lain ya. Yang berkaitan dengan penelitian kita. Dan kali ini kita akan berbincang tentang topik yang mungkin ada kaitannya dengan pembahasan atau bincang-bincang kita di sebelumnya, yaitu di yang ketika kita membahas tentang historical arkeologi. Nah, kali ini kita akan lebih banyak berfokus pada arkeologi sebagai salah satu sumber dalam sejarah Islam. Sejarah Islam di Indonesia. Ya, khususnya di Indonesia. Nah, topik ini sebenarnya merupakan salah satu bagian atau chapter dari buku karya Hasan Ma'arif Ambari, yang merupakan salah satu arkeolog, dan dia juga pernah menjadi ketua pusat penelitian arkeologi nasional. Ya, pusat Arkenas atau pusat penelitian arkeologi nasional, dan ini merupakan salah satu bagian dalam bukunya yang berjudul Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia. Nah, salah satu bagian dari bab ya di buku ini membahas tentang arkeologi sebagai sumber sejarah Islam. Bagian dari judul ini membahas bagaimana arkeologi beserta ilmu bantunya, terutama epigrafi, itu merupakan disiplin ilmu yang juga merupakan sumber dalam mengkaji sejarah Islam. Nah, sebenarnya itu seperti apa, Mas? Pembahasan yang dibahas oleh Hasan Ma'arif Ambari dalam buku. Iya, tadi kan sempat disinggung ya, bagaimana Hasan Ma'arif Ambari menyatakan dalam satu subchapter ya dalam bukunya itu bahwasanya pendekatan ilmu arkeologi itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber sejarah Islam di Indonesia. Nah, dia itu kan memulai awal dari gagasan atau artikel ide tulisannya itu dengan menyebut seorang juga scholars Muslim, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi. Dia salah satu scholars yang cukup terkenal di era-era 70 sampai 90-an sebelum dia kemudian meninggal karena ditembak. Dia adalah salah satu penggagas juga di Amerika, khususnya di University of Temple, menjadi satu kepala departemen religi. Nah, di situ dia menyebut satu definisi kebudayaan yang diusung oleh Faruqi tentang kaitannya dengan sakofah dan juga husnun dalam husnan gimana pasnya husen kebudayaan yang juga kaitannya nanti dengan adab dalam Islam yang nanti mungkin menjadi unsur kata dari akar kata dari peradaban, civilization kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kemudian kebudayaan itu berasal dari satu pengetahuan dan pikiran, pandangan dari satu masyarakat yang sudah berlangsung cukup lama gitu. Dia mengangkat tentang Faruqi di situ. Dia menyinggung bahwasanya
budaya itu bisa ditelaah dari sisi pikiran dan ide-ide dari orang yang tinggal di situ. Kemudian selain Faruqi, Hasan Mu'arif Hambari juga menyebut kalau tidak salah Binford ya Zur. Ya. Mungkin bisa kamu jelasin itu. Ya, Louis Binford ini merupakan salah satu arkeolog senior yang juga banyak disebut sebagai referensi atau mungkin sumber literatur babon lah di kalangan akademik arkeologi, terutama di kampus-kampus itu banyak diajarkan tentang banyak teori atau juga definisi-definisi tentang arkeologi oleh Binford ini. Nah, Hasan Mu'arif Hambari menyinggung Binford ini atau mengutip Binford ini kaitannya dengan disiplin ilmu arkeologi yang merupakan salah satu disiplin ilmu untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan. Nah, dalam hal ini konteks ini Hasan Mu'arif Hambari membicarakan tentang bagaimana merekonstruksi sejarah kebudayaan Islam, terutama di Indonesia gitu. Menggunakan pendekatan arkeologi. Ya, menggunakan pendekatan arkeologi. Sebenarnya kalau misalkan di arkeologi itu kan ada dua orientasi. Ada dia menceritakan sejarah budaya dan juga dia melakukan rekonstruksi budaya. Rekonstruksi sejarah kebudayaan. Gitu. Jadi Hasan Mu'arif mengutip Binford untuk bagaimana disiplin ilmu arkeologi ini, pendekatan arkeologi ini digunakan untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan itu. Nah, sebenarnya di bincang-bincang kita di awal dulu kan kita sempat menyebut historical arkeologi ya. Kita memisahkan kemudian bagaimana seorang arkeolog itu mendasari pengambilan datanya yang kamu sebut sebagai budaya material ya, tinggalan budaya, sementara sejarah bukti tertulis ya. Nah, Prof. Hasan Mu'arif Hambari ini juga menyebut benda-benda yang menjadi budaya material atau tinggalan budaya yang artefak yang menjadi sumber dari kajian para arkeolog ini kan bisu gitu ya, menjadi sesuatu yang tidak berbicara, tetapi ini bisa menjadi satu pendukung atau pelengkap bahkan sumber sejarah gitu kan. Tadi sudah disebut dengan pendekatan kajian filologi atau epigrafi misalnya. Prasasti yang bertuliskan inskripsi tertentu, aksara tertentu, atau dalam hal ini kalau dalam sudut pandang sumber sejarah Islam tentu berbahasa Arab, berbahasa Melayu, Jawi, atau juga yang kaitannya dengan sumber sejarah epigrafi Islam. Nah itu kemudian dibuat sebagai satu kajian yang kemudian bisa menceritakan sebuah prasasti bisu atau sebuah benda artefak yang itu bisu, tetapi bisa bahasanya tadi menarasikan satu menafsirkan kembali satu budaya atau di dalam Binford itu menyebut menafsirkan kembali budaya lama atau bahkan inovatif ya, sifatnya budaya baru yang kemudian bisa ditafsirkan oleh orang-orang di masa sekarang sesuai dengan pengetahuannya. Nah, rekonstruksi sejarah kebudayaan Islam atau peradaban Islam tadi sudah dikunci oleh Hasan Mu'arif Hambari dengan mengatakan Faruqi kebudayaan, Sakofa adab atau peradaban itu harus tidak bisa lepas dari siapa yang ada di situ gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana ini selanjutnya si Prof. Hasan menjelaskan itu? Sebenarnya satu topik ini juga ada kaitannya dengan pembahasan lain di bab dalam bukunya ya. Mungkin menyambut tadi Mas Sorid yang menyebut ilmu bantu epigrafi ya dalam pendekatan arkeologi. Hasan Mu'arif Hambari juga sempat menyinggung atau juga membahas bagaimana filologi juga merupakan menjadi salah satu alat bantu dalam bidang arkeologi gitu. Jadi benda material atau sumber sejarah berbentuk benda ini, material ini yang bisu tadi itu juga bisa diceritakan dengan melalui dokumen-dokumen dalam kajian ilmu filologi itu. Betul. Nah, kemudian Hasan Mu'arif Hambari mencoba mungkin bisa dibilang memetakan ya, memetakan atau menyebutkan sumber-sumber arkeologi atau data-data arkeologi sebagai sumber sejarah Islam di Indonesia. Ada beberapa
yang disebut yang kalau kita amati sebenarnya sumber-sumber atau data-data arkeologi yang dibahas oleh Hasan Mu'arif Anbari ini berfokus atau menggarisbawahi pendekatan arkeologi epigrafi ya sebenarnya. Betul. Yaitu dengan batu nisan. Ya, dengan salah epigrafi ya. satunya Salah satunya adalah epigrafi dalam batu nisan. nisan. Nah, yang kedua ada juga melalui epigrafi. Salah satu jenis epigrafi itu adalah kaligrafi. Iya, kaligrafi Islam. Dalam yang juga dibahas oleh Hasan Mu'arif Anbari dalam pembahasan itu. Ada yang kaligrafi yang dari mulai perkembangan pertulisan Arab atau kaligrafi itu dari yang mulai berbentuk kufi sampai yang paling kontemporer itu yang berbentuk naskhi atau nasakh. Yang bisa ditemukan dalam data-data arkeologi Islam di Indonesia. Jadi yang disebut oleh Izul tadi sebenarnya kan beliau Hasan kemudian mengkaitkan arkeologi membutuhkan satu sub ilmu yaitu epigrafi untuk mendekoding data atau inskripsi yang ada di data itu. Nah, dia menyinggung bahwasanya di dalam subnya tadi ada di dalam sub epigrafi ada kaligrafi Islam. Dia memberikan contoh banyak jenis ya. Ada tadi disebut kufi ya, yang itu merupakan satu pola tulisan gaya seni Islam di kaligrafi di masa-masa awal 78 sampai mungkin 10-11 gitu kan. Tulisan-tulisan kufi ini yang berbasis trennya di Kufah di Irak, menjadi satu kota intelektual Islam di masa itu. Kemudian berkembang ada juga nanti yang banyak sulus, naski dan banyak lah lainnya gitu. Ada berbagai macam kaligrafi Islam begitu. Nah, selain soal epigrafi sebenarnya Hasan Mu'arif Anbari juga menyinggung seniornya, arkeolog seniornya yaitu siapa? Uka Chandra Sasmita. Ya. Tentang apa itu, Jur? Hasan Mu'arif Anbari menyinggung bagaimana kajian arkeologi Islam di Indonesia itu melakukan pendekatan yang lain sebenarnya itu melalui pendekatan urban arkeologi atau arkeologi perkotaan. Nah, kita bisa melihat itu dari karyanya ya. Ya, dari karyanya yang berjudul Perkembangan Kota-Kota Muslim. Tumbuh dan berkembangnya kota-kota Muslim di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Muslim di Indonesia. Nah, Uka Chandra Sasmita menyuguhkan sebenarnya pendekatan baru dalam mengkaji arkeologi atau sejarah Islam di Indonesia melalui pendekatan arkeologi perkotaan. Nah, kajian arkeologi perkotaan ini juga cukup dekat sebenarnya kaitannya dengan pendekatan arkeologi maritim juga atau sejarah maritim. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan pendekatan lain yang dikaji oleh gurunya ya, Hasan Mu'arif Anbari, Uka Chandra Sasmita dalam mengkaji arkeologi Islam gitu. Iya, jadi secara mudahnya atau secara gampangnya itu memang Hasan Mu'arif Anbari mau mengatakan bahwasanya untuk sumber sejarah Islam itu tidak hanya sumber berupa tertulis, tetapi juga budaya material yang ditinggalkan oleh orang-orang Muslim itu sendiri gitu kan. Nah, salah satunya adalah tadi pendekatan untuk mendeduksi menggunakan epigrafi, kemudian tadi juga bagaimana pendekatan arkeologi perkotaan, urban arkeologi untuk bagaimana kita memetakan wilayah kota model kota-kota Islam di pesisir-pesisir yang itu merupakan menjadi ibu kota dari satu kesultanan atau kerajaan atau organisasi masyarakat tertentu di masanya gitu kan. Termasuk pola tata kotanya ya. Iya, termasuk nanti planologi pola tata kota, arsitekturnya gitu kan. Betul. Kemudian sampai pada bahkan tadi bisa ditarik ke maritim arkeologi apabila kota-kota, karena kebanyakan memang kota-kota Islam itu berpusat di pesisir kalau di Indonesia. Maka kemudian tidak bisa lepas dari arkeologi maritim tadi gitu kan. Bagaimana kota pelabuhan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan juga sebenarnya ada kaitannya kalau sudah arkeologi kota, arkeologi perkotaan, arkeologi maritim, nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana trade ya misalnya. Arus lalu lintas perdagangan pergerakan manusia, terus persentuhan atau interaksi
kebudayaan atau interaksi peradaban Hmm. dan lain-lain di sana. Nah, tetapi kemudian kita balik lagi yang dibahas oleh Hasan Mu'arif Ambari sendiri di dalam pembahasannya tentang arkeologi sebagai sumber sejarah Islam di Indonesia itu banyak menyebutkan tentang data-data arkeologi yang berupa nisan ya, Betul, batu betul. nisan. Nah itu bagaimana Mas Hasan Mu'arif Ambari dalam menjelaskan itu? Iya, jadi kalau Prof Hasan itu kan memberikan contoh pertama adalah makam dari Fatimah binti Maimun ya di Gresik ya. Yang sekarang lokasinya sebenarnya kalau kita lihat kompleks makamnya itu sebenarnya di daerah Lamongan. Kalau masuk ke wilayah Lamongan dia tidak jauh dari pesisir. Tetapi batu nisannya itu sebenarnya sekarang berada di Mojokerto ya, di museum museum milik BPCB atau gimana ya? Di Trawulan, di Museum Trawulan, di Museum Trawulan di Mojokerto. Tetapi letak aslinya sebenarnya ada di kompleks Fatimah binti Maimun di Leran ya. Leran itu bertanggal 1082. Nah itu Hasan mengatakan bahwasanya Fatimah binti Maimun adalah merupakan satu bukti eksistensi seorang Muslim yang cukup masyhur di Pulau Jawa, salah satu terawal karena dia juga bercorak nisan dari Gujarat atau Kambai. Nah, negara Gujarat kota Kambai di negara bagian Gujarat sekarang di wilayah Semenanjung India ini memiliki memang terkenal dengan nisan bercorak Kambainya. Nah, kemudian Hasan Mu'arif Ambari membandingkan pola bentuk corak nisan Kambai yang ini memang diyakini impor dari langsung dari Kambai karena ada juga makam di Aceh misalnya yang juga bernisan pola Kambai. Misalnya disebut adalah seorang makam sultanah atau ratu Nahrasyah. Di Aceh di Aceh yang sudah kita bahas ya. Jadi di daerah Kota Kreng, Aceh Utara, tidak jauh dari Lok Somawe, Kecamatan Samudra, itu ada makam yang indah, makam yang sangat indah. Dia bernisan tipe Kambai, bergelan Raksyabadiu, sang pemurah Ratu Malikah Nahrasyah. Nah, nisannya ini sendiri ada banyak kandil atau lentera atau mishkahnya ya. Itu kemudian juga diinskripsikan dengan surat Yasin. Hampir seluruh surat Yasin. Makanya Sunan Grunye, salah satu orientalis, menyebut salah satu nisan terindah di Asia Tenggara. Jadi Hasan Mu'arif Ambari menampilkan pertama Fatimah binti Maimun dikaitkan dengan Nahrasyah yang punya tipe dari Kambai sama. Kedua adalah Maulana Malik Ibrahim juga di Gresik. Letak Leran dengan Gresik itu tidak jauh ya, mungkin 45 menit sampai 50 menit perjalanan. Itu ada juga sosok makam yang bertanggalkan mungkin 1419 atau 20-an, makam seorang sunan, seorang Malik ya, seorang Maulana dan Malik yang bernama Ibrahim ini. Nah, itu sejaman dengan Nahrasyah, mungkin hanya beda 10-20 tahun ya. Sebenarnya yang ada kekurangan dari buku Hasan adalah ketika saya sudah melakukan survei ke Trawulan, ke Gresik, juga bahkan ke Lok Sumawe dan Kecamatan Samudra, itu ada nisan juga yang berpola Kambai. Itu adalah makam Sultan Zainal Abidin. Dia di adalah Aceh juga ya Mas? Di Aceh. Dia letaknya sebenarnya berdampingan dengan Nahrasyah yang itu juga sama, mirip sekali dengan punya Maulana Malik Ibrahim, dengan ukurannya juga dengan Nahrasyah. Nanti juga bisa kita temukan di kota-kota Muslim di India, di pusat-pusat itu, kemudian ada di Yaman, bahkan di Afrika juga ada. Jenis Kambai pada abad 15 atau 14 awal sampai dengan pertengahan itu memang menjadi tren. Tokoh-tokoh itu menggunakan nisan itu juga. Jadi diduga memang arus nisan ini impor dan merupakan simbolisasi dia memang tokoh penting gitu kan. Berarti kan mungkin kalau menyambung sedikit ya Mas ya, mungkin mengelaborasi sedikit. Berarti kan sebenarnya Gresik ini merupakan salah satu situs atau kota yang penting juga sebenarnya dalam rekonstruksi sejarah Islam ya Mas ya.
Iya, karena kalau kita lihat memang Hasan Mu'arif Ambari meletakkan Fatimah binti Maimun sebagai turning point dari Islam di Jawa dengan bukti orang yang sudah makam seorang tokoh yaitu Fatimah binti Maimun dengan siapa namanya Maulana Malik Ibrahim yang jaraknya sebenarnya cukup jauh 1082 sampai 1420-an. Nah, sebenarnya dia juga menyebut arkeologi Islam ini di Indonesia salah satunya yang penting tidak jauh dari Leran dan Gresik. Itu mungkin perjalanan ya sekitar 2 jaman ya ke Mojokerto, ke Trowulan. Itu ada makam Islam Troloyo. Oh ya. Makam Islam Troloyo kebetulan saya sudah survei ke sana juga. Jadi dia model Nissan seperti apa Mas Troloyo itu? Nah, Troloyo ini merupakan bukti eksistensi bahwasanya ada masyarakat Muslim di Majapahit. Ya. Ini kan yang belum banyak dikaji secara lebih luas ya. Bahkan bisa diketahui dari angka tahunnya juga ya Mas? Iya betul, ada angka tahunnya. Misalnya kalau Prof Hasan menyebut yang paling, nah ini menarik. Jadi angka tahunnya itu menggunakan tahun Jawa, tetapi juga ada kreativitas lokal Arab dan Jawa. Di situ. Tetapi dibaca kalau tidak salah tahun Jawanya paling awal itu 1200-an. Dan yang paling akhir 1611 kalau tidak salah. Jadi ada beberapa di makam Troloyo itu ada mungkin kalau tidak 10 ya, itu yang bermakam berinskripsi juga itu berpola hias sinar Majapahit ya. Jadi ada corak khas Majapahit yang berbentuk sinar yang ini nanti bisa kita temukan di Demak juga ada. Di toko-toko Demak itu juga punya ada corak sinar Majapahitnya. Kemudian nanti di Jawa Timur, Jawa Tengah sebagian juga banyak kemudian terpengaruh dengan pola ini gitu. Walaupun dia sudah menjadi satu politi atau pemerintahan Islam tetapi masih menggunakan simbol sinar Majapahit ini gitu kan. Nah, Troloyo ini juga penting disebut Hasan tadi ada dari dia menyebut abad 13 sampai 17. Nah, ini kan yang kemudian perlu dijelaskan, ada gap. Kalau misalnya yang diketahui dari sejarah kita, misalnya secara umum Majapahit itu kan pecah kemudian tinggal Udoro itu 1540-an. Abad 16 berarti ya? Iya, tetapi ternyata ada bukti-bukti komunitas yang masih terkait dengan Majapahit itu sampai 1600-an. Berarti mungkin di abad 17. Mungkin karena itu Hasan menyebut Majapahit 13 sampai 17. Tetapi mungkin sudah sangat berbentuk dengan masyarakat kecil, tidak lagi negara yang besar gitu. Dia terpecah-pecah gitu. Mungkin bukti dari eksistensi orang-orang ini ada dalam batu nisan-batu nisan itu. Kira-kira begitulah. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya setelah kita coba baca ya Mas ya, baca dan kita amati, ternyata sebenarnya ya mungkin memang pembahasan Hasan Mu'arif Ambari ini memang berfokus pada pendekatan itu ya, arkeologi dan epigrafi. Dan contohnya batu nisan. Serta kaligrafi. Iya, batu nisan dan inskripsi kaligrafinya. Nah, mungkin ini juga merupakan salah satu tanda dari kerja-kerja arkeologi pada masa itu dan juga mungkin yang juga dilakukan oleh Hasan Mu'arif Ambari gitu kan. Betul. Nah, tetapi kemudian sebenarnya ketika kita berbicara tentang rekonstruksi sejarah Islam di Indonesia, tentunya pendekatannya bisa banyak ya. Pendekatannya bisa lebih banyak dan sumber-sumber sejarah Islam yang merupakan sumber arkeologi itu juga banyak gitu, bukan hanya kaligrafi dan juga mungkin batu nisan saja gitu kan. Seperti yang tadi sudah kita sebut atau kita singgung, mungkin seperti yang dikaji oleh UK Chandra Sasmita melalui arkeologi perkotaan, arkeologi maritim yang tinggalan material atau tinggalan arkeologisnya itu beragam, bisa dari kayu kapal, bangkai kapal, bisa dari keramik, bisa dari artefak berbahan kaca, logam, dan juga koin, dan juga mungkin seal ya maksudnya batu, batu berinskripsi gitu. Jadi sebenarnya untuk kemudian kita sebagai generasi sekarang ya mungkin kajian Hasan Mu'arif Ambari ini merupakan salah satu kajian penting untuk kita perhatikan ketika kita mengkaji dan juga berupaya
merekonstruksi sejarah Islam di Indonesia gitu. Betul, Tapi betul. kemudian bagaimana apa yang sudah dimulai dan sudah diupayakan oleh Hasan Mu'arif Ambari ini menjadi satu perhatian penting buat kita, kemudian kita kembangkan dengan beragam sumber arkeologi lain sebenarnya untuk berupaya merekonstruksi sejarah Islam di Indonesia gitu. Nah, gimana menurut Mas Iya. Story kira-kira? Jadi memang kalau kita lihat kan ada dua tokoh. Pertama Prof. Hasan sendiri dengan arkeologi dan epigrafinya yang khusus terfokus pada batu nisan. Ya. Kemudian ada Uka Chandra Sasmita dengan arkeologi Islam, perkotaannya, kota-kota pesisirnya gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung ya, kamu singgung tadi Zuri ya, perkembangan metodologi arkeologi Islam ini kemudian berkembang pesat mungkin di tahun 90-an ketika akhir 90-an ketika buku itu terbit, belum banyak Tahun memang 98. arkeologi Islam tidak terlalu populer memang. Nah, bahkan kalau kita mengkaji dari produk literasinya, sebenarnya terbitnya satu buku Oxford Handbook of Islamic Archaeology, buku babon, buku pegangan, handbook ya, namanya handbook ini kan berarti untuk buku rujukan bagi mata kuliah Islamic Archaeology di dunia, itu diterbitkan oleh Oxford. Dan itu diedit oleh 3 tokoh besar ya, Profesor Bethany Walker yang dia berbasis di University of Bonn, Timothy Insall, dia ahli profesor di University of Exeter, sama Corisander Van Wyk, seorang arkeolog juga yang dari University College London. Nah, 3 tokoh ini kemudian mengedit buku tentang Handbook Islam Archaeology ini yang terbit pada 2020. Ini kan baru 4 tahun lalu ya. Jadi buku ini baru 4 tahun lalu, berarti memang perkembangan arkeologi Islam itu memang baru di akhir 90-an akhir sampai kemudian berkembang. Nah, nanti baru di era-era selanjutnya berkembang pendekatan baru, tidak cukup cuma batu nisan. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya sedikit ya aku bahas tentang Handbook of Islam Archaeology ini. Ini dia buku yang terbit 2020 baru, sehingga disiplin ilmu yang di kategori Islam Archaeology itu juga baru memang di dalam dunia pengetahuan kita. Itu cukup sebenarnya studi tentang masyarakat muslim, politi, pemerintahan atau negaranya atau kerajaannya, dan juga komunitasnya. Secara simpel seperti itu. Nah, buku itu membagi dari sisi geografi politik. Wilayah kekuasaan Islam yang disebut Central Islamic Land, pusat tengah dari dunia Islam itu sendiri. Kemudian Afrika, Islamic West, Afrika, Andalus, Sisilia di Italia, kemudian Maghribi, daerah Maroko dan kawan-kawan, kemudian ada Anatolia di tengah, kemudian sampai kepada Sahara. Jadi peradaban Islam yang ada di wilayah Gurun Sahara, baik itu dari Afrika Timur sampai Afrika Barat. Begitu juga nanti yang ada di wilayah Asia, Cina, India, kemudian Central Asia atau Asia Tengah, dan Southeast Asia. Sayangnya Indonesia tidak disebut di situ, tapi masuk dalam Southeast Asia. Nah, ternyata dunia tentang arkeologi Islam yang sebenarnya datanya sangat berserak di dunia ini, di Indonesia ini baru dibahas 3 di satu subchapter itu di buku handbook itu yang ditulis oleh Alexander Amin Wayne, yang dia seorang scholars di University of St. Andrews. Itu dia menulis tentang Barus dengan site-nya Bukit Hasang dan Lobutuo, kemudian Samudra Pasai yang itu terletak di Lok Sumawe yang memang masyhur. Kemudian yang ketiga adalah Bandar Seri Begawan atau Brunei. Jadi padahal ada tadi Gresik kita bilang, ada tadi di Majapahit, ada di kalau Prof. Hasan nyebut juga tentang Gua Talo, Makassar, Ternate, Bima ya kan. Itu jadi sebenarnya masih sangat banyak. Kita sendiri ada temuan Bongal, ada di Pariaman, ada di Banten juga sebenarnya. Banten yang sangat besar, Palembang itu belum mendapatkan tempat yang cukup di dunia pengetahuan Islam arkeologi. Nah, makanya teman-teman peminat arkeologi Islam, peminat sejarah Islam perlu untuk menuliskan ini sehingga bisa menjadi satu literatur yang bisa dimanfaatkan oleh para pembelajar gitu kan. Nah, sebenarnya kan menyambung dari itu ya Mas ya. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan juga
buku Prof. Hasan Muarif Ambari ini kan juga merupakan satu karya atau satu kajian yang bisa dibilang komprehensif ya Mas. Betul, betul. Jadi dia membahas jejak arkeologis dan historis Islam di Indonesia itu dari mulai definisi, dari mulai kajian Islamic Studies, dari mulai kajian bagaimana arkeologi itu sebagai pendekatan dalam merekonstruksi sejarah Islam di Indonesia sampai kemudian di periode-periode yang lebih kontemporer gitu. Nah ini sebenarnya merupakan salah satu karya yang cukup komprehensif ya. Iya. Justru karya Babon gitu. Buku wajib lah. Buku wajib ya. Begitu komprehensif buat kita pembelajar arkeologi dan sejarah Islam gitu di Indonesia. Nah sayangnya mungkin kita apa ada ya Mas? Apa mungkin Mas Tony menemukan kalau mungkin sepertinya kita belum menemukan lagi salah satu buku atau satu karya komprehensif semacam atau seperti apa yang dituliskan oleh Prof. Hasan Muarif Ambari di tahun 98 ini gitu. Kemudian dari tahun 98 sampai sekarang mungkin ya ada gap yang panjang, tidak lagi ada produksi buku atau karya yang kemudian menambah kekayaan dari kajian yang dibuat oleh Prof. Hasan Muarif Ambari yang lebih kaya juga ya Mas ya, yang lebih kaya gitu. Ya sebenarnya tulisan Prof. Hasan ini kan kumpulan ya. Kumpulan bunga rampai dari jurnal dia, artikel dia, mungkin makalah dia yang kemudian disusun sedemikian rupa diedit oleh beliau Prof. Yayat Burhanuddin yang sekarang ada di Fakultas Adab UIN, Sunan UIN Syarif Hidayatullah. Benar juga Sunan Jakarta. Oh sih, enggak beda. Itu Cirebon itu. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat. Nah, itu mengedit tulisan kumpulan beliau dijadikan satu buku menemukan peradaban itu dan di situ adalah buku-buku hasil pikiran-pikiran dia beserta metode-metode untuk meneliti arkeologi Islam begitu. Makanya ada jejak historis dan arkeologi Islam gitu kan. Nah, menyambung dengan apa yang tadi kita diskusikan dan kita bincangkan, sebenarnya masih banyak kekosongan juga dari buku itu ya kan. Research gap, kemudian geographical gap-nya juga masih banyak gitu kan. Karena tentu data-data artefak itu terus berkeluar dan juga metodologi berkembang. Nah, ini kita sambung dari apa yang kamu sampaikan tadi, ada yang kita sebut selain epigrafi nanti ada numismatik. Nah, kajian koin. Misalnya di koin itu sebenarnya juga menggunakan epigrafi dan kaligrafi tadi. Ada koin-koin di masa Umayyah Abbasiyah yang menggunakan khot kufik. Kemudian kita membaca terus pola cetakannya bahkan dia dicetak di mana. Itu bisa menunjukkan sebaran dan signifikansi dari artefak itu. Misalnya yang kita temukan ada cetakan bahkan yang tersebar yang kita temukan di pesisir barat itu tersebar dari Wasit, Volubilis itu daerah Maghrib, kemudian sampai di Armenia cetakannya dan itu kan kemudian membuat satu simpulan pengetahuan baru dari satu numismatik. Kemudian yang kedua selain numismatik ada keramik tadi kamu bilangnya. Nah, keramik itu juga menarik. Kalau dulu keramik itu cuma dinilai sebagai arkeologi perdagangan. Betul. Jadi historical arkeologi dari sisi keramik itu menunjukkan arus perdagangan. Tetapi menariknya peradaban Islam itu keramik Islamic pottery atau Islamic keramiknya terkadang itu ada inskripsinya. Misalnya kita ambil contoh yang ada di Bongal itu ada satu blue and white keramik yang pecahannya itu adalah haulanya gitu. Kemudian kita ambil contoh lagi yang ada di Museum Asian Civilization Museum Singapura itu ada keramik hijau dari Yue, keramik Yue itu juga ada inskripsi kufiknya karena itu era-era abad 89 memang. Betul. Dan itu juga nanti berkembang di era-era Mamluk, Fatimiyah, kemudian Ottoman yang juga punya kompleksitas inskripsi yang luar biasa dari sisi keramik. Kemudian dari yang lain ada kamu sebut tadi khotam and seal khotam, seal, stempel atau yang menunjukkan simbol otoritas pemerintahan, otoritas keulamaan, otoritas dagang, otoritas maritim mungkin. Nah, itu juga punya perbedaan. Misalnya kita yang sudah saya kaji, saya teliti dan saya tulis tentang seal itu kan
dia kufik ya. Dia kalau yang di abad-abad 7 sampai 10 itu kufik. Ya. Dari sisi tulisannya itu juga ada filosofinya sendiri gitu kan. Betul. Kalau kita tarik di era-era 17, 18, 16 nanti sudah bukan kufik lagi, Ya, model-model stempelnya misalnya gitu. Nah, ini kan metode baru yang Betul. itu kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan sekarang kaitannya erat dengan seni Islam. Jadi art history. Ya. Sejarah seni Islam gitu kan. Nah, kemarin misalnya kita juga mengkaji tentang gelas Islam atau Islamic glass. Itu kan juga kadang ada inskripsi atau ornamentalnya. Nah, ini kan yang kemudian juga belum banyak dikaji. Iya, betul. Jadi sangat banyak ya. Dan temuannya sebenarnya tidak kurang ya kalau misalkan kita berbicara misalkan Indonesia gitu. Iya. Temuan arkeologi Islam di situs-situs di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup bisa dibilang banyak dan menunggu untuk kita kaji sebenarnya. Temuannya sangat banyak, objeknya sangat banyak, tetapi subjek yang mengkaji itu yang sepi. Ya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ini juga menjadi refleksi ya. Sebenarnya ketika kita mengulang-ulang lagi membahas dan juga membincangkan karya-karya arkeolog Islam ya, arkeolog Islam atau sejarah Islam yang memulai dan juga menguatkan pondasi kajian arkeologi dan sejarah Islam ini sebenarnya sekaligus menjadi refleksi bagi kita untuk melanjutkan dan kemudian melakukan kerja-kerja yang produktif yang bisa juga memperkaya gitu kajian-kajian itu gitu. Jadi sedikit menyinggung lagi, terakhir tadi adalah objeknya banyak Azur ya. Di Aceh Darussalam aja nisan ribuan gitu. Tapi untuk pendokumentasiannya saja belum, pendokumentasi dan pengarsipan kategorisasinya belum. Gitu kan. Di Sunan-Sunan itu Wali Songo, di Sunan Kudus itu kalau kita lihat kompleksnya itu ada ratusan nisan gitu kan. Kemudian di mana setiap kesultanan itu punya tinggalan gitu. Belum lagi makam-makam, ini kesultanan, belum lagi ulama dengan masjid-masjidnya. Betul. Jadi begitu banyak gitu. Belum lagi kita bicara artefak-artefak tadi kaca, steel itu luar biasa banyak. Bahkan situs-situs arkeologi perkotaan atau arkeologi maritim yang terkait dengan sejarah Islam itu juga banyak yang belum dikaji gitu. Salah satunya kalau saya dulu pernah menemukan di ujung barat Kalimantan ya, di Sambas ya, Keturunan Sambas gitu. Dari mulai keratonnya, masjid sampai kemudian kompleks makam itu sebenarnya masih lengkap dan menunggu untuk kita kaji. Dan sebenarnya untuk data-data sumber dokumen itu juga sungguh pelimpah sebenarnya gitu. Karena nanti akan berbeda ya. Misalnya nanti di pesisir timur itu ada peradaban sungai ya. Nah, di Kalimantan tadi Izul dan Ibu Sambas, kebetulan saya juga udah beberapa kali survei ke Banjarmasin di Kalsel. Itu beda kan kota Islamnya atau arkeologi perkotaannya. Dia menggunakan kapal-kapal kecil dan letak masjid-masjid keraton dan makam-makamnya itu sangat dekat. Kalau di Pasai itu ya teman-teman, kita mungkin masih ada 500 meter atau 300 sampai 500 meter dari bibir pantai. Kalau di Kalsel, di Banjarmasin ini, di makam Banjarmasin itu yang di masjidnya itu pinggir. Jadi cuma 50 sampai 100 meter kok gitu kan. Jadi kan sangat dekat. Betul. Terus ada masjid-masjid jami juga, dan ini akan berbeda walaupun tata kotanya itu punya inspirasi yang sama. Tapi implementasi di setiap geografis wilayah itu berbeda. Tentu di Sambas juga punya kekhasan gitu kan. Ini cukup sangat banyak ya kan. Cuma yang mau meneliti ini kan yang belum banyak gitu kan. Makanya mungkin ya kita berbincang ya, ngobrol-ngobrol dan ini menjadi salah satu sebenarnya ini merupakan salah satu perhatian penting kita ya. Mengajak teman-teman ikut perhatian juga. Ya, mengajak teman-teman juga, dan buku Prof. Hasan Mu'arif ini Hambari ini juga merupakan salah satu buku rujukan yang penting yang kita baca, kita perhatikan dan kita kaji, dan kemudian kita mengembangkannya dengan metodologi dan juga data-data yang lebih kaya. Betul. Paling itu ya, Mas. Iya, itu dulu lah. Itu dulu yang kita obrolkan. Iya, kita bahas satu chapter, mudah-mudahan teman-teman mau ikut baca sehingga menjadi pintu masuk, sehingga bisa ngusulin juga. Kita nanti akan
bahas apa. Nanti kita akan bahas lanjut tentang arkeologi Islam nih dengan berbagai macam topik lagi lanjutannya tentunya. Gitu. Ya, nanti kita akan ketemu lagi, kita bincang lagi. Mungkin juga ada yang topik lain dan juga ada topik di chapter dari buku Prof. Hasan Muarif Hambari juga. Ya. Oke. Itu teman-teman, sampai jumpa, kita ketemu lagi. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya atau bincang-bincang lainnya di channel YouTube Sultan Institute. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.